Ketika Nabi Musa menyelesaikan mandinya dan beliau hendak membawa baju yang beliau simpan di atas batu tadi, tiba-tiba batunya lari guys, bahkan dalam beberapa riwayat terbang. Halo guys, terima kasih sudah mampir. Hari ini kita akan bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam ini sudah terkenal di antara kita bahwa Nabi yang paling gagah, Nabi yang kuat. Bahkan sempat viral kasus Ustadz Hanan yang menyampaikan bahwa Nabi Musa ini adalah premannya para nabi. Berlepas dari itu, tapi kalian tahu gak ada sifat Nabi Musa yang jarang orang ketahui? Kira-kira apa? Tebak, ayo coba tebak. Ada yang bisa gak? Ya, Nabi Musa itu adalah orang yang paling pemalu saya. Sebelum kita lanjut ke saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel itu hendak mandi guys. Jadi mungkin kalau kita bayangkan ada kolam yang begitu besar dan akhirnya mereka nyemplung di sana dan mandi bareng. Nah, yang menjadi menarik itu adalah ternyata Bani Israel itu ketika mandi mereka jarang menggunakan pakaian alias telanjang bulat guys. Kebayang gak sih kita ketika telanjang bulat mandi bareng-bareng mungkin saling menuduh dan saling mencaci maki ya. Punya kamu kecil, punya kamu besar dong. Nah, berdasarkan itu Nabi Musa alaihissalam akhirnya kemudian memilih untuk mandi di tempat yang lebih tertutup dan mandi hanya seorang diri. Di kolam tempat Bani Israel mandi bareng ada tuh yang nyeletuk, menghina dan mengumpat Nabiullah Musa alaihissalam. Gak ada yang selamat sama Bani Israel guys, ada yang dibunuh, ada yang diasingkan, bahkan ada yang dihina-hina oleh Bani Israel ini. Jadi jangankan ibu-ibu, anak-anak, dan juga para pejuang yang ada di Palestina sekarang, para nabi pun mereka bunuh guys. Emang ada gendut ini Bani Israel. Nah, di peristiwa ini Nabi Musa alaihissalam mendapatkan hinaan dan umpatan dari Bani Israel. Ya kurang lebih mereka ngomong kayak gini ketika berada di kumpulan tersebut ya. Musa mungkin kenapa nggak mau ngumpul bareng kita, nggak mau buka bajunya? Mungkin dia punya penyakit atau mungkin punya penyakit kulit atau sopak kulitnya atau buduk kulitnya. Ada juga yang nyeletuk, mungkin peleranya kegedean. Karena umpatan itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membersihkan Nabi Musa alaihissalam, untuk membersihkan Nabi Musa alaihissalam dari umpatan-umpatan dan tuduhan-tuduhan tersebut. Allah tentu sebaik-baik perencana, Allah tentu sebaik-baik pembuat makar. Wa makaru wa makarullah. Dan mereka membuat makar, maka Allah juga membuat makar yang lebih baik daripada mereka. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam akhirnya mengasingkan diri, mencari tempat yang lebih private dan kemudian mandi di sana. Baju-bajunya beliau simpan di atas batu guys. Simpan di atas batu, kemudian beliau menikmati masa kesendiriannya untuk mandi, membersihkan diri. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam hendak membawa baju yang ditaruh di atas batu tersebut. Ketika beliau hendak mengambil bajunya, tiba-tiba batunya lari guys. Bahkan dalam beberapa riwayat terbang. Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu telanjang bulat akhirnya lari juga mengejar batu tersebut sambil berkata, "Wahai batu, bajuku, wahai batu, bajuku," gitu ya. Beliau mengejar terus batu tersebut sampai tiba di tempat pemandian Bani Israel. Tiba-tiba batu tersebut berhenti dan Nabi Musa alaihissalam akhirnya memakai baju tersebut. Bani Israel yang ketika itu melihat Nabi Musa telanjang bulat akhirnya merasa takjub dan kagum. Tidak ada satupun ciptaan yang sempurna ketika itu selain dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah menghilangkan tuduhan-tuduhan dan umpatan-umpatan yang mereka sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitulah cara Allah untuk membersihkan nama beliau dari umpatan-umpatan dan tuduhan dari para Bani Israel. Selesai memakai baju dan pakaiannya, Nabi Musa alaihissalam dengan kesalnya akhirnya memukul batu tersebut. Ya mungkin kalau kita, kamu teh gitu ya. Ya kalau kita, ngapain sih terbang, ngapain sih malah lari gitu ya. Ini kita telanjang sebenarnya. Karena saking pemalunya Nabi Musa alaihissalam akhirnya sampai marah ke batu tersebut. Sampai-sampai batu tersebut ada tanda-tanda bekas pukulan dari Nabi Musa alaihissalam di batu tersebut, sampai 6 atau 7 tanda pukulan. Padahal Nabi Musa ketika itu memukul menggunakan tongkat kayu guys. Nah ini Nabi Musa alaihissalam memukulnya dengan tongkat kayu dan akhirnya berbekas. Ya kalau kita mungkin kentopnya bahasa Sunda mah, atau bisa disebut apa ya, ada bolongannya mungkin ya, seperti itu. Pelajaran dari kisah dan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini adalah yang pertama, bahwa Bani Israel dulu itu boleh mandi secara telanjang bulat. Itu diperbolehkan sesuai dengan syariat
mereka terdahulu, tetapi diharamkan untuk kita. Poin yang kedua itu adalah besarnya rasa malu Nabi Musa. Poin yang kedua adalah besarnya rasa malu dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau menutupi aurat dan jasadnya dari manusia, meskipun sebetulnya syariatnya tidak melarang seperti itu. Poin yang ketiga adalah para nabi dan rasul, juga orang-orang solih itu tidak akan terlepas dari gangguan-gangguan orang-orang yang fasik, orang-orang yang bodoh guys. Sehingga kita harus dan perlu untuk sabar menghadapinya. Poin yang keempat, Allah membebaskan tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Musa alaihissalam dengan cara menyakiti Nabi Musa. Mungkin kalau bisa disebut bukan menyakiti ya, dengan cara yang mempermalukan Nabi Musa. Tetapi ini mujarab dan kemudian hilanglah tuduhan-tuduhan tersebut dan Allah lah sebaik-baik pemilik ilham. Poin yang kelima ini adalah asbabun nuzul dari surah Al-Ahzab ayat 69 guys. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 69 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Ternyata ini adalah ayat tentang Nabi Musa yang diumpat dan dituduh oleh Bani Israel. Poin yang keenam adalah para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang tentunya sempurna guys. Dan mereka itu dipilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai kesabaran, kesempurnaan di akhlak dan badannya. Dan juga mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memikul beban yang luar biasa beratnya guys. Poin yang ketujuh, orang terhormat dan pintar dalam kondisi terkejut bisa jadi tidak menggunakan akal, logik dan rasionalnya. Seperti di kasus Nabi Musa alaihissalam ini, beliau akhirnya lari sambil telanjang bulat untuk mengejar batu tersebut. Keren ya. Nah itu guys cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.